Oke, sebelumnya selamat pagi nggih. Selamat bertemu lagi. Kita jumpa lagi di channel saya, channel sekitar yang luput sekitaran sekitar kegiatan sehari-hari lah. Terus berternak gitu, ternak hewan. Ya, nantinya juga akan main lagi. Tapi sementara di rumah dulu. Masih fokus di rumah. Oke, pembahasan kali ini membahas tentang pemberian obat cacing ya. Pemberian obat cacing untuk kambing itu wajib dan kalau bisa rutin, karena obat cacing itu sangat penting. Kenapa kok penting, Mas? Ya penting karena ketika tidak diberikan obat cacing secara tidak langsung, kambing makan sebanyak apapun, kayak apapun, itu dia tidak akan terserap nutrisinya, tidak akan jadi daging, nutrisinya tidak akan terserap, jadi nggak akan gemuk gitu ya, nggak akan sehat kambingnya. Karena setiap dia makan sebanyak apapun, kambing makan banyak kayak apa, itu hanya akan terbuang sia-sia, termakan cacing saja nutrisinya. Jadi bisa mohon diperhatikan lagi ya, apabila kambingnya kurus, kering, kayaknya nggak sehat, mungkin kambing itu terkena cacing. Apa cirinya itu aja? Sebenarnya enggak. Ciri-ciri kambing terkena cacing itu ini ada 3 hal yang cukup mencolok bisa menandai kambing itu terkena cacing atau cacingan. Yang pertama, biasanya kambing akan kurus, jadi kurus saja, enggak pernah gemuk. Sudah kurus, makan banyak apapun dia perutnya gemuk, tapi nggak jadi daging. Kurus, perut buncit. Nah itu salah satu cirinya. Yang kedua, dari bulunya dia akan kusam ya, kurang lebih kayak gini. Ini belum saya bercacing, tapi bisa lebih parah lagi. Ini cuma belum mandi sih sebenarnya. Maskotnya belum mandi, jadi bisa diperhatikan ya. Yang pertama tadi kurus, perutnya buncit. Yang kedua, bulunya kusam. Itu bisa jadi acuan. Yang ketiga, dari mata, keluar tai mata. Terus dia setiap pagi pasti ada keluar tai mata, tapi keluar tai matanya itu berlebih. Ingus juga bisa jadi, tai mata langsung ingus juga, ingus umbelan. Itu bisa diperhatikan. Yang ketiga itu tadi mungkin bisa karena masuk angin atau sedang pilek, tapi umumnya kalau dia pilek atau masuk angin dia hanya keluar ingus, tidak sampai keluar tai mata. Tapi kalau sampai keluar tai mata, nah itu, apalagi yang 3 hal ini ada semua, sudah bisa dipastikan itu terkena cacingan. Jadi kalau misal 3 faktor itu tadi sudah ada, Anda bisa memberikan obat cacing. Pemberian obat cacingnya ya sesuai dosis. Saya kalau untuk induk
indukan walaupun seperti ini, setengah dosisnya jantan. Nah kalau di bawahnya ini, bawah indukan setengahnya lagi misal cempe yang umur 3 bulan up itu setengah dosisnya babon. Sudah jantan 1. Nah untuk indukan setengahnya, ada yang di bawahnya lagi setengahnya lagi. Kalau misal dalam jangka 3 bulan atau 2 bulan tidak ada perubahan, bisa dinaikkan nanti di 3 bulan berikutnya dosisnya. Jadi bertahap, tidak harus langsung terus besar. Kalau bisa jangan. Nah obat, kita memberikan obat, kita juga tidak begitu paham. Saya juga bukan dokter. Kalau yang saya alami, yang saya praktekkan itu ya kurang lebih seperti itu. Kalau misal mau dipraktekkan ya monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita pembahasan selanjutnya ya. Itu tadi mengenal ciri-cirinya. Selanjutnya pemberian obat cacing pertama kali itu kapan mas? Kalau pemberian untuk saya gitu, untuk saya pemberian obat cacing itu pertama kali saya berikan ke indukan yang baru saja melahirkan. Itu tegese baru brojol, baru anak. Tapi tidak langsung saya kasih, mau dicermati lagi ya. Jadi indukan yang baru mana itu setelah anaknya usianya 2-3 bulan itu baru saya berikan obat cacing. Pemberian obat cacingnya juga tidak ke anakannya ya, nanti diberikan ke anaknya, kasihan terlalu kecil. Kalau diberikan obat cacing nanti takutnya kenapa-napa. Nah, pemberian obat cacingnya itu saya berikan ke indukannya, saya berikan separuh dosisnya jantan tadi, saya berikan ke indukannya. Nanti otomatis cempe itu akan ikut mengkonsumsi, karena susu yang dari indukan itu tadi yang diberikan obat cacing itu akan otomatis akan ada atau mengandung obat cacing sendiri. Karena setiap apapun yang dimakan indukan itu akan terserap ke cempenya melalui susu. Produksi susu itu kan apa yang dimakan indukannya, dia akan menjadi susu itu tadi dan dikonsumsi oleh cempe. Bisa paling sering ya memberikannya ke indukannya, bukan ke cempe. Untuk pemberian pertama gitu, pertama kali dari pertama benar-benar pertama usia cempe sudah 2 bulan 3 bulan saya berikan ke indukannya. Usia yang kedua, usia yang saya berikan kedua kalinya itu biasanya kalau cempenya udah usia 5 bulan. Dari usia 5 bulan cempe itu saya beri obat cacing sendiri ya, seperempat dosis itu tadi, seperempat dosis per jantan itu per cempe yang usia 5 bulan. Seperempat dosis jantan kayak ini yang sudah jadi maskot sudah saya berikan. Kalau untuk indukannya, kalau mau diberikan lagi, berikan aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, kalau sudah lepas sapi, jadi sekalian lepas sapi itu saya biasanya memberikan obat cacing setelah saya mandikan. Jadi kalau udah apa mau disapi atau lepas sapi, saya turunkan, saya mandikan indukannya, terus saya berikan obat cacing. Biasanya gitu saya rutinannya obat cacing. Terus kapan lagi mas? Nah itu ya bisa jadi patokannya nanti berkala. Setiap
2 sampai 3 bulan pertama kali kita memberikan obat cacing itu bisa rutin terus, nanti seperti itu terus, berikan aja nggak apa-apa. Jadi bisa mohon dipahami gitu tadi, dan ciri-cirinya sudah ada, pemberiannya kapan sudah ada, jadi yang bisa dipraktekkan itu kalau saya. Jadi kalau misal ada acuan lain atau pedoman atau apa ya, saran yang lain, bisa saja, nggak apa-apa, nanti terus di kolom komentar aja, kita sharing-sharing. Kalau misal yang mau paling tradisional, nggak mau beli obat yang dari toko gitu, kita bisa pemberian daun pepaya. Nah, ini yang paling gampang dan tidak berisiko, bahkan ke indukan yang sudah hamil pun kita berikan daun pepaya itu itu apa ya, obat cacing paling alami kalau menurut saya. Paling sering ya saya juga pakai itu malah kalau bisa setiap hari. Kalau saya ya 1 daun atau lembar daun itu 2 daun apa ya, berapa lah kambing sampai pun kalau yang baru belajar makan saya berikan kalau ada, kalau nggak ada enggak. Kalau obat yang dari toko saya biasanya pakai Woxombi yang kampret, yang kapsul segede ini nih, kapsul yang besar. Nah itu yang kapsul besar itu yang dulu satu itu buat ini, buat jantan 1 biji. Nah kalau setengah itu buat indukan babon kayak gini. Kalau seperempat nanti buat tempe yang umur 5 bulan. Saya biasanya pakai obat itu. Kalau obat tradisional ya, dan upaya itu tiap hari pun nggak apa-apa. Pemberiannya kapan mas? Pemberian obat cacing biasanya saya pagi hari, pagi hari itu sebelum saya berikan makan. Jadi waktu keadaan perut kosong, kambing kosong kayak gini, itu paling bagus pemberian obat cacingnya. Jadi nanti cacingnya di dalam perutnya, di dalam ini dulu, itu dia akan memakan obat cacingnya dulu. Jadi bukan daun yang dikonsumsi dia ya. Kalau bisa pemberian obat cacing itu kalau pagi, kalau bisa. Kalau daun ayam mah buat rutinan tiap hari juga apa. Tapi kalau obat cacing yang saya sebut tadi Woxombi itu pemberiannya paling bagus itu itu kalau Anda berikan pagi hari, siang atau sore nanti kemungkinan besar cacing udah keluar, udah pada mati. Yang paling sering mati dalam perut, nanti jadinya kulit. Kalau dia sampai keluar berarti itu cacingnya cacing khusus. Tapi kalau cacing hati dan cacing paru-paru itu cacing apa aja lah, itu jarang keluar, dia akan mati jarang. Kalau pemberiannya bener nih kayak tadi ya, pemberian pagi ya. Jadi itu mungkin bisa dipahami semua gitu. Saran dari saya gitu, pemberian obat cacing atau kapan pemberian obat cacing atau obat cacing apa yang pas, nah itu saya sudah jawab. Pertama apa ciri-cirinya tadi, cirinya ya kurus, perut kembung, lalu bulu tidak rapi, kusut. Yang ketiga, dari mata keluar tai.
kelihatan ciri-cirinya.